kembali lagi di Jelita Julid bersama aku Angel. dan aku Lita. Minggu ini ada banyak banget berita yang wow. Dimulai dari mana dulu ya? Dimulai dari perselingkuhan. Oh ya, itu lagi panas banget ya di semua media sosial. Sebenarnya gue baru tahu juga sih nama istrinya ini siapa deh? Nggak tahu deh, pokoknya tuh entah kenapa ya kalau perselingkuhan KDRT itu lagi rame. Dan menurut gue kalau orang biasa aja tuh pasti akan naik. Iya. Karena sekarang lagi rame banget soal KDRT gitu-gitulah. Siapa tahu gue masih kepo nama istrinya siapa itu gue lupa. Siti Septi Arianti. Dia jual skincare ya, bisnis. Pokoknya bisnis woman lah. Business woman. Dan dia ini sebenarnya yang bikin wadidaw banget tuh selingkuhnya nih suaminya itu istrinya umroh. Pas istrinya umroh anjrit. Terus habis itu pakai setel murotal. Murotal itu sebenarnya lagu muslim. Iya, kayak ayat kayak lo iniin lagu Alkitab gitu, kayak gitu. Sebenarnya dia kayak gitu biar anaknya nggak denger kan, lagi olahraga kan. Masalahnya ngapain bawa-bawa agama gitu loh lu? Mungkin dia bisa putar lagu lain gitu ya. Enggak. Kayaknya mungkin menurut gue kayaknya keluarganya tuh Islamik banget gitu loh. Jadi kayak mungkin kayak anaknya tahu bapaknya lagi ini kali ya. Islam. Iya kayak. Jadi kayak nggak terbesit di otak dia buat putar lagu biasa gitu loh. Oh iya mungkin jadi. Kan kalau putar lagu gitu kan katanya jangan diganggu, katanya ke rumah nenek aja, bla 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 bla. Dia klarifikasi anaknya nih ya. Anaknya ke rumah nenek aja, bawa adik, bla bla bla. Jadi kan katanya kalau kayak gitu kan kelihatan banget lagi ibadah nih kali ya. Lebih ke iya sih kalau misalnya anaknya naif gitu ya, pasti mikirnya kayak iya lagi ibadah kali ya. Tapi untungnya udah gede sih anaknya yang pertama ya. Jadi kayak dia pertama ngerti kali ya. Justru dia yang pertama kali tahu ya dari chatannya katanya. Pokoknya anaknya tuh klarifikasi dan sebenarnya ini gimana ya? Gue bingung deh. Kalau dari kasus selebgram sebelumnya kan emang biasanya kan suaminya yang buruk rupa kayak misalnya Intan Rusli. Iya betul. Tapi ini suaminya tuh biasa aja gitu loh. Maksudnya nggak buruk rupa banget juga sih. Maksudnya tapi selingkuhannya. Iya, maksudnya dari tampangnya tuh kelihatan laki-laki baik yang gimana ya, family man banget. Tapi justru itu makanya dia putar lagu merotal kali ya. Jadi kayak sesuai tampangnya sebenarnya. Entah gue gak tahu ya. Dia dapet cewek itu dari mana? Dirasuki setan atau gimana? Gue gak tahu. Iya, ya ampun itu kayak gimana ya? Kayak jamet. Kayak jamet. Entah udah didatengin ke rumahnya ya. Terus isinya ke bapak, ini kan ajaran bapak dan ibu ya. Maksudnya ya anak bapak dan ibu bla 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 bla. Aduh itu gue kayak sedih aja lihat bapak mamanya, kayak pasti malu banget anjir. Pasti malu sedih ya, kayak ya anak perempuan gue kok bisa jadi penghancur rumah tangga orang. Tapi kok bisa sampai segitunya ya? Gue nggak ngerti lagi. Ini wadidaw banget sih. Apalagi kalau kalian inget ya, bukan kalian inget, maksudnya kalau kalian lihat dan ngikutin snapgramnya, cetannya. Iya, kayaknya terlalu vulgar. Aneh juga sih. Semoga dijabah Allah. Iya, dia ngomong semoga dijabah Allah, terus dia kayak berdoa zikir. Padahal udah tahu suami orang. Terus yang dia bilang kalau di muslim tuh kalau bukan suami istri terus diimamin tuh katanya boleh apa tuh? Iya, jadi nggak sah gitu kan. Jadi suaminya ini ngajak sholat bareng, terus ceweknya bilang aku nggak mau sholat bareng karena kan kita belum nikah, belum muhrim. Iya, berarti nggak sah kan? Nggak sah tapi sholatnya. dia Indulita gitu. Tapi mereka mereka apa? Halal. Nah nggak tahu sih. Jadi karena gue bingung karena entah ceweknya ini, entah ya dua-duanya lagi mungkin sama-sama karena udah begituan. Jadi kayak rasanya terikat aja gitu loh. Tapi kayaknya emang menurut gue dia masih ingat agamanya dikit sih ya kali ya. Nggak tahu sih, tapi kayak aneh aja gitu. Ingat agama tapi kalau urusan begituan kagak inget agama. Iya, maksudnya itu gue gak tahu kayak jiwanya itu ada kepribadian ganda kali ya. Serem banget ya Allah, orang kayak gitu kenapa ya? Amit-amit. Sudah apa lagi ya? Densu. Oh ya, sama Farah Abbas ya. Itu sebenarnya nyambung sama kasusnya si Agus ya. Ya, coba lu jelaskan kasus Agus. Oh ya, jadi sekarang ini Agus ternyata tidak buta. Iya. Sebenarnya mungkin nggak salah paham juga, kita salah paham juga. Mungkin soalnya dia bilang emang matanya belum kebuka, emang nggak bisa lihat sih. Sekarang kan matanya udah kebuka. Tapi emang dia nggak ngomong saya buta. Iya, dia cuma bilang nggak bisa lihat ya. Ya, tapi kan justru itu yang bikin orang berdonasi. Kayak di prank anjir. Terus sekarang dia udah bisa buka mata, terus kayak udah bisa lihat dikit-dikit kayak anjir. Terus si Pak Abbas nih nantangin Denso ya. Jadi tuh kayak misalnya si itu Farah Abbas tuh bela Agus gitu-gitu kan, katanya mau nuntut si Novi bla 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 bla. Katanya dia bilang kalau si Densu tuh ikut campur, kayak mau ngebela kubunya Novi banget, gak mau ngebela si dia atau si Agus. Jadi kan Densu bilang, gue gak mau bela siapa-siapa, gue gak di kubu siapa-siapa ya. Terus ada Farah Abbas tuh di wawancara
oleh selebriti infotainment gitu kan, biar masuk TV. Jadi di post di TikTok. Terus Densu tuh cuma komen tae lah, pokoknya TAE gitu. Tae, kayak komen jelek aja gitu kan. Terus si Farhat Abbas kayak kesel kenapa dia dikatain tae. Terus dia bilang, mana tuh yang bilang gue tae? Datang aja gue hajar tuh Densu, gue gak takut. Beneran disamperin. Disamperin. Dia bilang, lu tahu arti tae nggak? Tae dalam bahasa Korea tuh hebat, tae dalam bahasa Makassar tuh ini itu. Jadi jadi kayak dia, lu paham nggak sih arti kata tae gitu? Terus abis itu udah katanya Farhat Abbas tuh kayak baikan gitu. Udah ya kita nggak ada masalah bla bla bla. Dia bilang, siapa juga sih yang berani sama Densu? Terus kata Densu gini, banyak yang berani sama gue termasuk elu nih kan. Aduh, tapi abis itu si Farhat buat klarifikasi lagi katanya. Kenapa? Dia tetap mau tuntut si Densu katanya kalau ngomong tai-tai itu. Dia bilang biar aja hakim yang menilai bla 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 keputusan hukum karena sudah berkata kasar terhadap orang lain. Ya ilah bro. Gila, padahal di video didatangin Densu tuh dia kayak baik-baik aja. Tapi dia di depan Densunya baik-baik aja. Bapaknya yang banyak ngomong. Orang pengecut nih yang seperti ini. Iya, makanya kayak aduh gue bingung banget. Jadi sekarang masih berlanjut gitu loh. Tapi pokoknya Densu bilang dia udah gak mau ikut campur, gue gak di kubu siapa-siapa, terserah lu pada atur udah tuh Agus dah. Pokoknya gak usah bawa-bawa gue. Iya benar-benar. Gitu. Emang sih gue kalau jadi Densu juga kayak gak usah bawa-bawa gue deh anjing. Sebenarnya padahal orang cuma mau nolongin ya, terus jadinya keseret jauh gitu kayak bodo amat lah, gue gak mau peduli sama lu, Farhat Abbas gitu loh. Tahu lagi juga si Agus ngapain sih terus ada kemarin tuh sempet rame di TikTok gue, Karin ngomel-ngomel ya di eksklusif. Kalau lo mau bawa Tuhan, at least udah pastiin diri lo sendiri baik, bener-bener 1000% baik. Kalau emang lo nggak sadar apa yang lo lakuin di Sheraton sama siapa aja, nggak usah bawa Tuhan. Ini urusan kita aja. Itu aneh banget sih sebenarnya. Itu dia berantem sama Prisya Jodi. Ya. Sebenarnya ada apa nih? Merebutkan satu lelaki kah? Sebenarnya yang pacar jadi sekarang tuh mantannya Awe Karin. Sebenarnya menurut gue Awe Karin tuh udah biasa ya mantan dia diambil sama teman-temannya tuh udah biasa banget ya. Iya, jadi kayak mantan dia pindah ke sini iya gitu, sih. dia kayak biasa aja, maksudnya nggak koar-koar. Kalau koar-koar pun kecuali salah satu pihak dari sana yang koar-koar duluan kan. Iya. Jadi ya udah katanya selama ini si mantannya dia tuh ngeblok Awe Karin gitu-gitu, tapi Awe Karin tuh biasa aja katanya, ya yaudahlah terserah lu. Cuma katanya si mantannya yang Alden Jonathan itu mau ngambil water heater punya dia, ada di kantor Awe Karin. Pantesan Awe Karin bikin story water heater. Cepet nikah deh lu. Iya, gue kadoin water heater. Jadinya begitu, katanya mau ambil water heater di kantornya Awe Karin punya dia. Itu karena mantannya dia tuh mau pindahan apartemen bla 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 bla. Terus katanya si Jody tuh bilang dia gak suruh ngeblok atau apa. Tapi dia juga gak suruh ngambil. Dia juga kaget kenapa mantannya dia tuh mau ngambil water heater. Nah terus mantannya itu nggak bilang ke Awe Karin langsung, tapi bilang ke si supirnya Awe Karin. Dia ngomong kenapa nggak mau ngomong ke aku dulu biar izin. Kan kalau lo izin ya udah gue izin, lu tinggal ambil. Tapi dia izin ke mantan bla 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 tetap masih ngeblok. Jadi kayaknya si Awe Karin tuh ngomong, cewek lu tuh ya yang suruh ngeblok gue bla 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 bla. Cewek lu insecure ya cimoy bla 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 katanya. Jadi kayak terus si Jody tuh tersinggungnya gara-gara dia selama ini dibilang cewek insecure lah bla bla bla, dibilang kayak cimoy bla 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 bla. Dia gak suka kan ada bahasa seperti itu. Terus beredar bilang dia join eksklusifnya Karin tapi pakai akun pre-love dia, akun jualan bisnis. Ya Allah. Tapi dia ngaku-ngaku di eksklusif dia tuh bilang itu bukan dia, nggak tahu siapa yang login. Jadi orang-orang kayak bingung aja, kok bisa sih akun bisnis dia tapi yang lain yang login gitu-gitu. Lah, di hack dong berarti. Nah nggak tahu kan artinya ada pembayaran gitu-gitu kan. Jadi orang-orang pada bingung aja. Terus orang-orang pada bilang mampus lu sekarang lawan lu Awe Karin. Dulu kan dia ngambil punyanya Marion Jola kan. Apa iya? Yang Julian Jacob itu loh. Ya Allah. Itu kan punya Marion Jola. Ini kenapa kayaknya Prisya Jodi agak-agak Nah itu nggak tahu ya. Jadi katanya ini bukan apa ya, ini bukan Marion Jola ya yang diem aja sekarang ketemu Awe Karin nih bla 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 bla. Dia ini agak problematik ya. Nah itu dia gue nggak tahu ya. Juga menurut gue berantem sampai sebegini cuman satu cowok. Iya tapi kayaknya gara-gara begini tuh kayak si Syifa sama El kan, dulu Syifa sama si Marsha Arwan kan temenan. Tapi dia pacaran sama mantannya itu Marsha Arwan kan. Kan mereka temenan liburan. Terus juga kayak si Rebecca Clover yang dulu sama Fadli, sekarang kan Fadli sama Maudy Efrosina, dan itu juga mereka temenan kok. Itu adem-adem ayem kok. Iya.
Nah itu gue gak tahu ya. Ya mungkin agak sedikit Gimana aneh ya? aja sih. Maksudnya Dan menurut gue mungkin memang itu watak hitam punya dia sih. Cuma ya udahlah dia kalau Iya. mau ngambil kan dia bilang begini, Rin gue ngambil ya bla bla bla. Tapi dia Iya. bilang dia gak mau berhubungan sama Karin sama sekali, makanya dia hubunginnya lewat supirnya kayak. ya itu Kan lu tinggal memperpanjang buka blog masalah. bentar, gue mau ngambil watak hitam ya. Ya udah gak mungkin si Awe Karen ngomong gak boleh ngambil, itu udah di kantor Iya. lo kan gak mungkin juga sih ya. Kayak sesimpel Iya, ngomong aja. kayak simple thing lu buka blog terus lu ngomong aja udah, nggak usah lu bertele-tele terus adanya Terus sekarang cowoknya ngomong sesuatu nggak? enggak, cowoknya bahkan nggak klarifikasi apa-apa. Jadi yang ribut nih Jody sama ini kayak anjir. Aduh, gue males banget nih Cowok yang nggak bisa apa-apa cowok, gitu ya. cowok. Gue males banget kalau ngeliat berita kayak gini, cowoknya diam aja nggak ngapa-ngapain. Maksudnya cowoknya udah klarifikasi, kasih bukti, bla 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 kan. Bukannya atau Jody minta membela maaf diri. aja, atau kan maaf aja mau Karin, oke sorry gue abis kayak gini. Iya, oke, gue cuma sorry mau ambil water heater, udah clear ya. Maksudnya masa lalu sama apa Jody nggak usah dikembang-kembangin lah. Bukan cowok nih, bukan cowok Capek nih. nih gua Siapa sih kesel. namanya? Alden Jonathan. Gue nggak tahu lagi siapa itu dia. Intinya. Alden Jonathan. Si Karin soalnya mantannya banyak banget. Iya, Jadi gue nggak hafal. dia juga ganti-ganti. Iya, sekarang aja gue nggak tahu ya pacarnya siapa. Gue udah nggak pernah ngikutin si Karin lagi. Iya sih. Dia sangat ini fast pace banget sih. Ada aja gitu gebrakannya ya. Jadi selalu ketinggalan gitu berita tentang Karin. Lu udah liat Buna punya gebetan baru nggak? Iya, itu Yang botak beneran. itu. Itu beneran. Nggak tahu deh. Tapi kalau Ada dia yang rangkul gitu, Iya sih, tapi ada yang bilang itu katanya temen dia udah lama, jadi sering muncul di frame, tapi masalahnya dirangkul. iya pas Halloween itu kan. Terus ada juga yang di eskalator itu dia dirangkul. Dirangkul. Siapa ya botak Tapi om botak itu? Tapi ya gimana ya, kalau misalnya orangnya baik. Katanya tuh kaya sih, ya. katanya kaya sih. Ini kita lihat lebih tua ya. Karena botak. Tapi gimana ya? Ya semoga baik deh, soal dari tampangnya juga kayak gue. Iya, tapi orang-orang kayak kasihan aja kenapa baru lepas sudah dapat lagi. Katanya Buna tuh nggak bisa kesepian ya belum. Tapi ya udahlah urusan dia duit dia udah. Iya, bener Dia juga sih. mau pacaran dia juga. Maksudnya gimana ya, kan dia juga mungkin berhak untuk apa ya, cari ya mungkin ada ya beberapa orang Iya, yang kesenangan harus- dia di situ ya. Jadi kayak ya gimana ya, daripada dia bersedih-sedih terus ya. Iya, selagi dia masih bisa mengurus anaknya dengan baik dan pekerjaannya Iya. dengan baik ya udahlah biar aja. Si pihak Ono aja masih kayak nggak ngerasa bersalah kan. Dia lagi di Dubai ya. Siapa si anjir? J. Ya Allah, ngapain lagi dia ke Dubai? Nggak tahu. Terus dia ngepost foto di Dubai tapi nggak ada foto arahannya sama sekali. Ini kayaknya lagi nggak oke banget ya mereka berdua ya. Dari awal sebenarnya menurut gue mereka nggak oke sih, cuman kayak ya udah Dipaksain aja di ya. media terlihat baik-baik aja gitu. Iya. Nah itu mereka aja bisa kayak tampil tanpa Iya. ada apa-apa ya. Jadi ya Rachel juga gitulah, move on Terserah aja. lah. Iya. Bodo amat sama si Salim itu. Cewek cowok gak modal. Kan kita naik Grab terus. Makanya. Apalagi ya? Kemarin tuh sempet rame yang iPhone diblokir. Iya. Lu kan sangat bukan apa ya, pecinta, nggak pencinta juga sih, maksudnya orang yang sangat Iya, ngefans ya sebenarnya sama tuh- Apple ya. Iya. Gimana menurut lo nih? Enggak sih, tapi menurut gue itu mungkin ya orang-orang tuh pasti ada dua sisi sih. Pasti ada yang bilang begini, Apple tuh kenapa sih nggak mau bayar investasi aja udah bla bla bla, atau juga nanti dia buka lapangan pekerjaan, bakal balik modal juga kalau dia investasi di Indonesia. Tapi Apple tuh katanya nggak mau bayar pajak selama 50 tahun. Jadi kan kayak aneh aja gitu. Kenapa? Merugikan juga ya. Jadinya kan kita Indonesia tuh orang Indonesia ya wajib bayar pajak. Maksudnya Iya. gaji kita aja kita buat bayar pajak gitu loh. Terus orang lain yang pergunakan. Nah, tapi dia minta bebas pajak selama itu. Maksudnya 50 tahun, kita aja mungkin udah mati kan, lu bebas pajak 50 tahun dan lu tetap berkarya dan orang-orang tetap beli. Ya, lihat aja peluangnya kayak selebriti, selebgram semua pasti beli Pasti kok. iya. Sebenarnya sangat disayangkan ya. Iya. Tapi katanya ya masih bisa dipakai kalau misalnya lu beli dari luar negeri terus lu daftar emailnya. Cuma yang nggak boleh kalau dijual bebas di Indonesia doang. Oh, itu nggak boleh ya. Iya, jadi kalau misalnya lu jual bebas di Indonesia tuh emailnya nggak akan terdaftar karena akan diblokir. Tapi kalau mau pakai pribadi ya it's okay, ya udah beli aja dari luar negeri. Berarti gimana dong ya kelanjutan si iPhone ini? Apakah kedepannya kayak gini terus atau Nggak tahu deh, udah entah. Katanya pas sih di 15 aja? katanya sih dia mau buka pabrik gitulah. Oh ya, di Bandung ya? Iya, tapi katanya Apple-nya itu nggak mau bahas apa? Aksesoris. Iya. Investasinya
kurang lebih 10 juta dolar Oh, di Bandung kan bener? di Bandung. Tapi tadi gua nonton tuh dia katanya nggak mau nyebut Indonesia apa gitu. Dia kan udah nyebut beberapa negara, tapi dia nggak nyebut Indonesia. Katanya bos Apple, jadi nggak mau. Entah deh. Masih Gua jadi simpang bingung. siur berarti ya Tapi beritanya ya. sebenarnya ini tuh bagus banget sih. Kan dia tahu peluangnya segede apa. Iya, di Indonesia siapa Iya. sih pasti banyak lah, apalagi seleb-seleb, selebgram, selebtok gitu bahkan. Iya. Kalau bisa ditanya gue mau apa nggak, ya gue juga mau gitu Makanya loh. kan dari kualitasnya sendiri juga. Apple tuh bagus gitu loh. Maksudnya untuk kelas iPhone tuh orang-orang tuh selalu pakai. Jadi kayak nggak apa-apa lah, lu bayar pajak aja udah pasti bakal balik modal juga. Misalnya orang-orang kan beli, semua beli. Itu dia. Jadi pasar di Indonesia tuh gede untuk iPhone, untuk Apple. Jadi kayak jangan takut buat rugi. Tuh dengar tuh. Nah terus apa lagi ya? Kayak udah itu doang nggak sih minggu ini? Terus yang tabrak-tabrak itu loh, yang truk tabrak. Iya truk. Itu sebenarnya sampai sekarang nggak ada beritanya lagi. Iya, sih. masih simpang siur ya. Kelanjutannya gimana? Ada yang kasihan aja sih lihat orang-orang yang mobilnya rusak bla 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 kayak. Itu serem banget tau. Maksudnya dia bukan truk biasa loh, dia truk kayak tronton gitu Iya. gede loh. Terus dia pindah jalur suka-suka dia gitu. Serut. Lawan arah lagi. Ngapain? Dia kira dia lagi di GTA apa kayak seret. Ya harusnya dia dipukuli mati aja sih. Tapi emang ini sih supir truk itu sebenarnya meresahkan tahu menurut gua, karena kadang mereka itu tuh ngebutnya tuh ugal-ugalan Iya. banget gitu loh. Gue nggak tahu, mungkin ada yang bilang ya kan truk susah untuk ngerem gitu Iya. apa gimana. Ya itu Tapi- justru itu jalannya pelan gitu loh. Iya, justru itu nggak sih, harusnya jalan pelan-pelan aja nggak sih? Terus kayak ada jam. Oh tapi sebenarnya kan itu bukan supir truk ya? Iya, jadi kena katanya entah supirnya dibunuh, tapi itu masih simpang siur, gue gak tahu juga sih ya. Simpang siur Jadi ya. emang gak jelas aja orangnya. Tapi ya gue setelah gue nonton di TikTok, orang-orang super truk tuh bilang, jadi kalau misalnya dia habis nabrakin orang nih, misalnya dia nabrakin satu, terus dia lihat lu masih hidup, mending dia tabrak sampai lu mati gitu loh. Jadi kan lu cuma bayar santunan. Kalau misalnya dia cacat, lu tuh harus bayar dia seumur hidup gitu loh. Anjing. Itu tuh orang-orang di TikTok bilang kalau super truk pasti gitu. Pasti tapi make sense sih. Karena ada yang lu nabrak nih, dia lihat lu masih hidup, dia mundur lagi, lindus lu baru dia jalan. Jadi yang penting lu mati. Anjing. Gitu loh. Jadi kayak keluarganya udah nih, lu dapat santunan, udah selesai kan. Tapi kalau dia cacat atau apa kan pasti lu punya urusan yang panjang nih, entah di penjara atau bla 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 bla. Jadi kayak katanya super truk punya begitu. Jadi kata orang Anjir. jauh-jauh aja lah dari truk-truk. Hidup orang Sebenarnya tuh seperti apa kayak mainan di mata. tahu super truk. Gue nggak respect sih kalau misalnya sama oknum-oknum kayak gitu ya. Iya, harusnya super truk gitu tuh kan harusnya ada jam operasional ya, harusnya tengah malam kali ya. Iya, kayaknya pemerintah harus ini deh ketatin regulasi. Sebenarnya soal udah ini. ada nggak sih? Jadi kayak jam malam tuh baru mereka lewat gitu loh, jam 10 malam. Tapi kok kayak masih banyak yang kecolongan gitu loh. Itu sih, itu kayaknya dari daerahnya juga sih. Apalagi ya. dia dalam efek narkoboy dan minum. Aduh. Baru mukanya lu lihat aja, dia katanya masih 24 tahun juga kayak. Tapi Ya kayak udah Allah. kelihatan tua sih. Dia di rumah sakit ditanya, emang mabuk bla bla bla. Enggak, saya bawanya biasa aja, tapi kayak orang Bohong. gila gitu loh. Bohong anjing. Kayak nih harus juga dites nih, siapapun yang naik tuh kayak dites IQ-nya, EQ-nya, terus kayak apakah kalau di Korea nih ada alat yang untuk ditiup gitu, jadi kalau ditiup bisa kedeteksi dia Iya. under alkohol apa enggak atau Emang under udah pasti narkoba gila apa sih. enggak. Harus ada kayak Orang gitu dia seruduk mobil orang suka-suka aja, seru. tahu nih. Udahlah. Sejauh ini kan minggu ini doang deh, ya nggak sih? Betul, sebelum menutup kita harus menutup dengan itu loh, polisi yang bukan gebukin sih, dia kayak pukul driver Grab gitu loh. Entah karena salah jalan atau apa. Di mana? Itu di Maluku deh. Masih Iya ada kan Maluku kan ya? Di Maluku. Iya, jadi akhirnya dia dimutasi sama Kapolda di sana. Wow. Ya, ini tindak tegas sih, jadi kayak dia tidak semena-mena dengan orang. Terus istrinya juga kayak respon biasa aja, maaf ya Pak, kayak udah biasa dengan tindakan kekerasan gitu loh. Terus gimana sekarang? Nggak tahu, katanya memang udah dimutasi aja tuh polisinya. Entahlah, nggak tahu kelanjutannya gimana, nanti dicantumin aja beritanya di sini. Oke, apakah sudah? Sudah. Udah ya. Oke, Mari tetap kita aja tutup. berarti ya. Sampai bertemu lagi di minggu depan dengan berita yang lebih hot. Dadah. Bye bye, thanks for watching.